Pada pagi hari ini, Alhamdulillah di tanggal ke-10 dari bulan November yang kita biasa kenang sebagai hari yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Insya Allah kita dalam keadaan hidup, segar bugar, sehat walafiat, dan tentunya kita menginginkan kita juga selalu dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan kesempatan untuk selalu tetap berbahagia, istiqomah, berjamaah untuk membaca Al-Quran, berusaha semaksimal mungkin memahami Al-Quran, dan memungkinkan bagi diri kita juga untuk menambah perbendaharaan dari amal-amal kita yang soleh tentunya, yang sesuai dengan tuntunan agama Islam, dan kita juga menginginkan mendapatkan kesempatan untuk menikmati amalan kita, dan kita juga termasuk yang menginginkan mampu menyebarluaskan dari apa yang sudah kita pahami, sudah kita amalkan, dan sudah kita nikmati sebagai bagian dari kiprah kita dalam berikhtiar menjadikan kesempurnaan dari pengamalan agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Tidak lupa kita juga senantiasa mengingatkan diri kita masing-masing untuk bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita mengingatkan ke dalam diri kita bahwa keislaman kita inginkan tetap berlanjut dan tidak akan kita lepas meskipun harus sampai dengan detik-detik nyawa berpindah dari jasad kita sampai kematian kita, sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Takwalah kalian kepada Allah dan jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ini menjadi pedoman bagi diri kita, menjadi diri kita ini makin kokoh, makin kuat, dan selalu optimis untuk tetap berada dalam keadaan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu ingat bahwa Allah selalu memberikan rahmatnya kepada yang berharap kepadanya dan yang tidak pernah berputus asa. Kita hari ini alhamdulillah memahami beberapa ayat dan mampu kita mengejawantahkan dalam kehidupan kita. Hari ini insya Allah kita tambahkan keberkahan kita tambahkan keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan amal, keberkahan rezeki, keberkahan punya pasangan hidup, punya keluarga, punya anak, keturunan, dan keberkahan dari apapun yang ada di dunia ini, dimanapun kita berada. Keberkahan ini tentunya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikannya, dan kita selalu mengharapkannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pedoman yang sangat jelas. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang mensyukuri, berterima kasih atas yang menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambahkan, melipat gandakan nikmat tersebut. Dan siapa yang melupakan, wala in kafartum, yang kufur terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Alhamdulillah hari ini kita berinteraksi, dan mudah-mudahan interaksi kita diberikan bingkai yang penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, dan penuh dengan segala sesuatu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di muka bumi ini. Kita bersyukur sampai dengan hari ini umur kita dipanjangkan, dan kita berharap silaturahim ini menambah kita ilmu, menambah kesempatan memperoleh rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan beribadah, meningkatkan kualitas amal kita, dan tentunya kita berharap disehatkan badan, disegarkan pemikiran, dikuatkan nalar dan keimanan kita, serta kita bermohon diwafatkan husnul khatimah
kelak pada saatnya kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Dipanggil, disuruh berkumpul sebagai abdinya Allah dan disuruh dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berhindar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan kita bertekad untuk tetap dalam keadaan istiqamah untuk memeluk agama Islam, mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk yang sempurna, petunjuk yang tak ada lagi petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan kita juga bertekad di dalam kalbu kita, raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah pagi hari ini Kang Ahmad dari Bandung ya bersama keluarga, Kang Agus dari Bogor, Tajur bersama keluarga, Irin dari Cirebon bersama keluarga, dan Kang Indra ya dari Bandung bersama keluarga. Kita hari ini kita usahakan untuk berinteraksi ya. Silahkan di antara sahabat ada yang barangkali menginginkan menyampaikan sesuatu, menyampaikan hal-hal yang sifatnya pengalaman atau yang sifatnya apa yang menjadi bagian dari kenikmatan hidup, apa yang menjadi dari kebahagiaan baik dari sisi individu sendirian ataupun ketika bersama orang lain, dipersilahkan untuk saya undang untuk menyampaikan, mengungkapkannya. Dan boleh mungkin nanti di mute-nya dibuka, kemudian si kameranya untuk juga dibuka. Ya, kita hari ini saya posisi sedang berada di rumah anak saya gitu yang di daerah Grand Wisata di Mustika Jaya, Bekasi. Alhamdulillah, dan dalam keadaan yang terbaik tentunya bersama anak cucu dan istri juga. Kemudian hari ini kita tidak berada di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas di Sukamiskin ya. Sehingga di depan saya hari ini tidak ada jamaah dan yang ada adalah bersama Bapak dan Ibu yang hadir melalui Zoom atau internet saat ini. Jadi silakan untuk berbagi cerita, berbagi kisah yang tentunya akan bisa kita jadikan sebagai bekal bagi diri kita, baik bekal sebagai rasa syukur karena kita menceritakannya dan kita berbahagia menyampaikannya, ataupun bekal bagi orang lain sebagai keilmuan untuk menjadikannya sebagai pedoman dari sebuah keadaan atau dari sebuah interaksi sosial melalui jalur internet ini. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan, mau dari siapa dulu dipersilahkan, dan saya akan memulai dengan membaca sebuah buku ya, bukan membaca, artinya memperhatikan sebuah buku yang menjadi bahan bacaan bagi anak usia 3 sampai 5 tahun tentang Al-Qur'an dan alam semesta. Ya, seperti ini. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang saat ini umurnya udah 40, 50, 60 ya, kelihatannya buku ini tidak akan punya yang banyak ya, karena ini diperuntukannya bagi usia 3 dan 5 tahun. Tetapi begitu saya buka di lembaran pertama ya, kita menikmati apa yang disebut dengan pertanyaan. Ya, pertanyaannya itu sangat simpel, sangat sederhana. Tapi bisa jadi kita jawabannya panjang. Ya, jadi pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya bisa jadi panjang dan bervariasi. Nah, pertanyaannya adalah begini. Ya, sudahkah kamu tahu apa itu Al-Quran? Nah, ini pertanyaan ini yang menohok ya ke dalam jiwa kita, ke dalam kolbu kita. Kita ditanya ya dengan satu pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kamu tahu apa itu Al-Quran? Nah,
Nih, silakan Bapak dan Ibu, sahabat Kinten yang hadir saat ini, kita ngobrol saja, gitu. Kita diskusi, kita harapkan kita bisa mengungkapkan apa yang ada dalam diri kita, supaya kita bisa saling tahu sebenarnya seperti apa sih persepsi atau pandangan atau apa namanya yang kita tahu atau yang kita paham tentang apa itu Al-Quran. Ya, selamat bergabung juga dari Cirebon juga nih Ibu Hilda bersama keluarga. Jadi silakan dibuka di mute-nya suaranya dan hari ini kita berinteraksi untuk mendapatkan sharing dari sahabat-sahabat yang lain. Silakan kalau ada yang sudah bisa memulai dibuka apa namanya kameranya kemudian dibuka audionya ya untuk kemudian menyampaikan. Nah, sambil menunggu sahabat-sahabat untuk menyampaikan, saya baca di sini bahwa pertanyaan tadi disampaikan oleh simulasi seorang anak ya, yang ketika mendengar di masjid ataupun mungkin di rumahnya ataupun mungkin di TV ya di televisi ataupun mungkin dari gadget yang mereka punya ataupun mungkin dari sekolahan yang mereka ikuti di PAUD gitu atau di TK yang sedang mereka ikuti. Pertanyaannya, apa sih Al-Quran itu? Sudahkah kamu tahu apa itu Al-Quran? Nah, ternyata di dalam lembaran berikutnya dari buku ini dituliskan di sini bahwa Allah menjelaskan. Nah, ini pertanyaan itu dijawab dengan Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu petunjuk jalan untuk hidup semua manusia agar kita selamat. Nah, itu pertanyaan yang tadi, sudahkah tahu tentang Al-Quran? Apakah Al-Quran itu? Nah, maka dijawab nih dalam simulasi ini. Dan jawaban ini adalah mengambil dari jawaban dari Al-Quran itu sendiri, dari surat Al-Baqarah ayat kedua. Ya. Jadi di dalam ayat ini disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk jalan hidup supaya kita bisa selamat masuk ke dalam surga. Sesederhana itu jawabannya, tapi bisa jadi kita baru tahu bahwa oh seperti itu. Kalau ditanya apakah Al-Quran itu? Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, itu jawabannya dari apakah Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu adalah dalikal kitab, adalah sebuah buku, sebuah kitab. Ya, dalikal kitab la roiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya apa? Benar-benar benar. Benar-benar benar loh kalau kata anak-anak. Benar loh gitu. Gak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada apa namanya pertentangan di dalamnya. Semuanya pasti benar dari Al-Quran itu. Jadi kitab itu pasti benar. Ya. Hudal lil muttaqin adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk apa? Untuk berikutnya, siapa itu muttaqin? Untuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu adalah di dalam surat-surat dalam surat Al-Baqarah juga kita pahami ya, bahwa orang yang bertakwa itu punya karakter ya. Karakter orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash sholat ya. Katanya yang namanya hudallil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, dan orang yang muttaqin itu adalah yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah punya karakter alladzina, yaitu mereka-mereka orang-orang ya manusia tentunya yang namanya muttaqin itu
Yu'minuna, orang yang beriman. Yu'minuna bil ghaib, kepada yang gaib. Nah, beriman kepada yang gaib. Apa saja yang gaib? Yang maha gaib adalah beriman kepada Allah. Apalagi yang goib, ada yang goib tapi digoibkan oleh yang maha goib, yaitu para malaikat-malaikatnya. Apalagi yang goib. Nah, kalau kitab yang namanya Al-Quran saat ini jadi tidak goib karena ada tulisannya, ada pemaknaannya, dan dijamin oleh Allah keberadaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sedangkan kitab yang disebut Injil, Taurat, dan Zabur saat ini sudah gaib. Meskipun ada yang ngaku-ngaku punya kitab Taurat, ada yang ngaku-ngaku punya kitab Injil, ada yang ngaku-ngaku punya kitab Zabur, itu semua adalah sudah mengalami berbagai perubahan, tambahan, aksesoris ataupun pengurangan. Oleh siapa? Oleh manusia-manusia yang berkepentingan. Sehingga kalaupun ada saat ini keotentikannya tidak ada yang jamin. Ya, bahkan kalau melihat dari fenomenanya, kemungkinan-kemungkinan aslinya yang ada saat ini, siapapun itu yang ngakunya, dipertanyakan oleh Al-Quran. Karena apa? Karena itu sudah banyak dirubah-rubah oleh para pengikut dari Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihi salam. Jadi artinya ketika kita mempercayai kepada yang goib, kepada Allah kita percaya sebagai Tuhan satu-satunya, ya. Kemudian kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kemudian para rasul juga saat ini sudah tidak ada yang nyata, semuanya sudah gaib, ya. Sudah kembali ke alam barzah. Alam barzah itu sendiri gaib. Sedangkan kisah-kisahnya di masa lalu adalah gaib, kecuali diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan itu juga kisahnya gaib, tetapi kita meyakini kegaibannya yang diceritakan dalam Al-Qur'an itu pasti benarnya. Jadi kalau ada kisah Nabi Musa di dalam Al-Qur'an itu pasti kisah yang benar. Kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran pasti kisah yang benar. Kisah dihancurkannya kaum Ad, ya, kaumnya Nabi Hud, itu pasti benar. Kisah dihancurkannya kaum Samud, ya, yang nabinya Nabi Soleh, itu pasti benar. Kisah ya, dihancurkannya kaum Nabi Lut, kaum Sodom, itu juga pasti benar. Yang saat ini gaib secara kondisinya, tetapi bisa jadi ya, ada juga tanda-tanda bekas-bekasnya, ya, ya, tempat-tempat bersejarah yang kemudian diziarahi dan dianggap itu tempat yang dulu diceritakan dalam Al-Quran sebagai tempat yang pernah terjadi peristiwa-peristiwa atau mukjizat-mukjizat, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang gaib juga adalah yang namanya hari akhir atau hari kiamat. Itu gaib, tidak ada yang tahu kapan akan terjadinya dan dengan seperti apa terjadinya, kecuali yang sudah nyata-nyata diterangkan dalam Al-Quran dan sampai sekarang itu belum terjadi kiamatnya, ya. Jadi gaib. Kemudian berikutnya yang gaib adalah qada dan qadar. Jadi rukun iman yang 6 ini hampir semuanya dipastikan adalah dalam keadaan gaib dan kita bisa mengimaninya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ketika kita beriman kepada rukun iman yang 6, maka itulah salah satu karakter dari orang-orang yang hudallil muttaqin, orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bertakwa. Kemudian apalagi karakternya dari orang bertakwa yang akan menjadi penghuni surga itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat, dan dia menegakkan salat. Ya, menegakkan salat artinya apa? Bukan hanya jungkir balik, bukan hanya kelihatan, tetapi di dalam jiwanya dibangun jiwa-jiwa sholat, jiwa kebersamaan, jiwa toleransi, jiwa ketaatan, jiwa untuk senantiasa menghargai kalau seandainya ada imam yang sudah ditunjuk dan disepakati, jiwa kalau seandainya cara memberikan koreksi ketika berbuat
salah dengan cara baik. Wa yuqimunas salat, kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dia ketika mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang berada dalam penguasaannya, maka dia yunfikun, menginfakkannya. Jadi demikian jelasnya di dalam surat Al-Baqarah ini di ayat-ayat pertama tentang jawaban ketika kita ditanya apa itu Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan pemahaman yang benar sehingga kalau kita ditanya oleh anak cucu kita yang umur 3 sampai 5 tahun sebagaimana yang dimaksud dengan pedoman di buku ini untuk anak 3 sampai 5 tahun, mereka disimulasikan bertanya apa itu Al-Quran dan jawabannya di sini dengan bahasa yang bisa dicerna oleh mereka bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk jalan hidup kita supaya kita masuk surga. Tidak disebut supaya jadi orang bertakwa, langsung aja mereka itu supaya masuk surga. Karena di benak mereka yang ada itu adalah surga, neraka. Nah, Bapak Ibu jangan sampai juga merasa bahwa ketika menyebut bahwa surga dan neraka seolah-olah kita mengklaim sebagai ahli surga atau anti neraka. Ini jangan sampai terjadi juga. Karena apa? Surga dan neraka itu haknya penuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Secara keimanan kita, kita carinya ridho Allah. Dan Allah ketika ridho tentunya radiyatam mardiyah. Wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Kumpul bersama orang-orang yang ahli ibadah dan masuklah ke dalam surga. Siapa itu? Yang ya radiyatam mardiyah. Orang yang ridho dan diridhoi Allah. Siapa mereka? Itulah yang disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Itulah yang dimaksud dengan jawaban kepada anak-anak kita bahwa Al-Quran adalah petunjuk jalan hidup kita supaya kita masuk surga. Nah, jadi kalau seandainya kita sudah paham sampai di situ, berarti kita baru setingkat umur 3 sampai 5 tahun. Tapi itulah yang harus kita pahami dan hari ini alhamdulillah Bapak dan Ibu, sahabat sekalian, kita bisa berinteraksi dengan keadaan yang sungguh sangat nyaman, bahagia satu dengan yang lain. Bisa jadi kita sedang mentertawakan diri kita sendiri. Oh, itu anak kecil sudah bisa jawab ya dalam simulasinya ini anak kecil. Tapi bisa jadi kita juga umur sih sudah 60, sudah 50, bahkan ada yang sudah 70, ada yang juga sudah 80, tetapi ternyata level gitu ya. Level mencek orang Bandung ya. Level pemahaman kita atau tingkat pemahaman kita baru sekelas umur PAUD atau tingkat 3 sampai 5 tahun. Balita baru 50 tahun. Nah, gitu ya. Di sini sudah jelas kita mendapatkan informasi tentang Al-Quran itu sebagaimana di ayat-ayat awal dari surat Al-Baqarah. Kemudian apa lagi? Ya, ini pertanyaan. Nah, tapi sebelum berlanjut ke pertanyaan, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang ingin mengaku, oh iya saya baru tahu, oh iya boleh, jangan malu-malu gitu daripada nanti dipermalukan di depan mahsyar gitu. Mendingan sekarang aja gitu kita saling mengisi satu dengan yang lain. Ingat bahwa bukan berarti saya sudah paham dibanding Bapak dan Ibu, tetapi ini dalam rangka kita mengingatkan kembali diri kita bahwa ternyata pembelajaran tentang Al-Quran itu harus dimulai sedini mungkin. Sejak sekecil anak kita yang sudah bisa berkomunikasi, kita ajarkan untuk baca Quran, paham Quran, amalkan Quran, kemudian nikmati Quran, dan
kita ajarkan untuk menyebar luaskan Al-Quran. Nah, begitu. Silakan, sudah ada yang memulai, barangkali Kang Agus, Kang Ahmad, Kang Indra, Teh Irin, Teh Hilda, ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Ya, baik. Jadi itu pertama, apa itu Al-Quran? Nah, maka dijawabnya Al-Quran adalah petunjuk jalan hidup manusia, manusia bukan hanya umat Islam, ya, jalan hidup manusia agar selamat dunia akhirat. Nah, itu diperluas. Kalau udah nini dan aki-aki, jawabannya bukan agar masuk surga, agar selamat dunia dan akhirat. Mengapa begitu? Karena ternyata dalam kehidupan kita tidak langsung ke akhirat. Kita juga harus berada di dunia dulu. Nah, dan di dunia juga harus selamat. Ya. Doanya yang selalu kita sudah hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat di dunia yang namanya hasanah, selamat di akhirat yang namanya hasanah juga. Berarti hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, dua-duanya kita harus capai. Bagaimana untuk mencapainya? Nah, Rasulullah memberikan pedoman kepada kita. Siapa ingin mencapai hasanah di dunia, keselamatan di dunia, maka raihlah dengan ilmu. Dan siapa yang ingin mendapat hasanah, mendapat keselamatan di akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Siapa yang ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Nah, di halaman berikutnya disebutkan bahwa di pedoman untuk anak 3 sampai 5 tahun ini tentang Al-Qur'an dan alam semesta untuk memberikan pemahaman kepada mereka apa itu yang namanya ilmu. Nah, ilmu itu adalah cahaya. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Dan apa setinggi-tingginya ilmu? Nah, kan itu pertanyaannya. Setinggi-tingginya ilmu adalah ketika kita ada dalam keyakinan diri bahwa Tuhan kita hanya satu, ya, dan Tuhan kita menurunkan agama juga hanya satu, yaitu Islam. Dan contoh kehidupan untuk beragama Islam itu juga disebutnya hanya satu manusia, ya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak ada salahnya ketika kita setiap langkah yang akan kita lakukan selalu dicek ke dalam diri kita. Raditu billahi robba. Aku ridho bahwa Allah Tuhanku. Wabil islami dina. Dan aku ridho juga bahwa Islam itu agamaku. Kenapa? Karena agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ngaku Allah Tuhan satu-satunya. Dan kita ngaku bahwa agama di sisi Allah hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Dan ketika kita menjalankan Islam, laksanakanlah Islam secara sempurna, ya, yaitu Al-Quran secara utuh dimulai dengan kalimat pertama yang diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, di Gua Hiro di saat Rasulullah umur 40 tahun dan ditutup setelahnya berjalan penurunan Al-Quran wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran untuk penawar, untuk obat dan untuk rahmat bagi orang mukminin. Kemudian Al-Quran ini ditutup dengan satu kalimat yang kalimat terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Diturunkannya di padang Arafah ketika Rasulullah SAW sedang berada di padang Arafah menunaikan ibadah haji terakhir Rasulullah SAW yang dikenal dengan istilah haji wada, haji terakhir sebelum 2 bulan atau 3 bulan kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi kesempurnaan Islam ini diberikan contoh kehidupannya yang nyata. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi semua manusia yang akan mendapatkan keselamatan, yang ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dan kita paham kenapa begitu? Itulah Allah menciptakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai alasannya bahwa Allah mencintainya dan Allah juga yang akan memberikan kepada manusia sebagai contoh bagi prototip manusia, teladan manusia ketika ingin mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, disebutkan tadi bahwa Al-Quran itu adalah cahaya. Ya. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya dan ilmu itu adalah bersumber dari Allah dan Allah menurunkannya dalam bentuk kitab suci Al-Quran yang dijamin keasliannya, dijamin dan beliau Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada yang mampu mengubahnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hari ini kita belajar tentang cara memahami Al-Quran dan alam semesta yang ditulis dalam buku cucu saya umur 2 tahun sampai dengan 5 tahun. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari ilmu yang kita dapat hari ini tentang apa itu Al-Quran dan bagaimana posisinya ketika kita hidup di alam semesta ini. Yuk kita tegadkan tetap raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Kita minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tambahkan ilmu dan tambahkan pemahaman. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan rahmat Allah dari Al-Quran ini. Ya, sekali lagi ini dalam rangka memberikan informasi sedikit sekilas tentang bagaimana pemahaman kita tentang Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mendapat manfaat dan semua yang mendengar muslimin muslimah dimanapun berada, baik yang sudah membaca atau bagian yang belum, syukur-syukur bagi yang sudah menyebarkannya atau menyebarluaskannya dan mencetaknya, mudah-mudahan mendapatkan manfaat sebagai wakaf dan sedekah jariah untuk berbagi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas amal ibadah kita, kenikmatan kita, dan dakwah kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita akhir dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang baik itu dari ajaran agama Allah dan yang salah dari kesalahan saya sendiri. Selamat menunaikan ibadah sholat isyraq dan sholat duha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.